Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzubika min hamazati sayatin wa auzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa Buya, Ya. puisinya tentang bertahan menambah semangat di masa-masa pandemik sekarang Buya. Ya, ya. Alhamdulillah. Oke. Bisa dengar suara saya dengan jelas kan? Iya, dengar, bisa ditangkap dengan baik. Bisa ya? Silakan, Kang Bu. Bisa, Bisa ya, ya? jelas. Jelas sekali. Ya. Nah mungkin alhamdulillah ini lagi mencoba gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan bisa menggabungkan antara Jadi insya Allah ini kita akan masuk ke ranah milenial Buya. Insya Allah nanti kita akan banyak berdiskusi dengan anak-anak milenial gitu. Ya, ya. Oke, jadi Halo, Kang Abu. halo, ya. Ya, barangkali ada sahabat Buya atau teman-teman yang lain yang komunitas milenial itu yang ikut barangkali mengapresiasi irama cinta yang sudah dibacakan oleh beliau. Dipersilakan. Baik, Atau dari mungkin Kang dari Abu mengawali, teman-teman di silakan. Zoom ada yang mau mengapresiasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Betul, Buya? Ada betul. yang mau Ya. mengapresiasi? Silakan dari teman-teman di Zoom. Iya, terutama yang dari Jakarta, silakan. Teman-teman Kang Abu silakan. Oke, yang dari Jakarta sih ini sebetulnya karena tadi udah terlalu malam, Baik. jadi yang joinnya nggak ada sih Iya, sebetulnya, nggak apa-apa, belum nggak ada. apa-apa. Kan? Baik. Silakan Ini baru dari Kang teman-teman Abu dari sendiri, grup silakan. aja. Oke. Oke, mungkin yang ingin saya bicarakan tuh mungkin ini sedikit dari kalimat bertahan ini gitu. Ya, ya. Kalau kita mau berbicara bertahan untuk di masa-masa seperti ini kan juga kita bisa bertahan dalam kondisi gitu Bu ya. Nah, kira-kira tips and tricks untuk kita bisa menghadapi kondisi ini gitu ya, terutama kita sebagai millennials gitu misalnya, Ya, ya. tips and tricks untuk bisa menghadapi kondisi seperti ini tuh seperti apa Bu ya? Saya kira untuk menghadapi itu tidak perlu pakai trik lagi, kita pakai naluri saja. Ketika saya berada di satu tempat dan saya tidak merasakan ada penghargaan terhadap saya, keberadaan saya di situ tidak dirasakan oleh siapapun, ngapain saya harus tinggal di situ? Iya dong. Kita hadirkan bukan jasadnya, tapi kehadiran kita sebagai manusia ini. Kalau kehadiran saya tidak disukai, ngapain saya bertahan di situ? Ya kan gitu. Membuat hati kita tidak Ya, nyaman ya. Iya, jadi artinya bahwa ketika nggak usah mempertahankan tempatmu itu, ketika engkau di situ tidak mendapat tempat, artinya tidak mendapat tempat di hati mereka, dicintai tidak, disukai tidak, dihormati tidak, ngapain kita bertahan? Saya mah nggak usah jauh-jauh lah. Ketika saya bertamu di rumah orang saja, ketika dia sering melihat jam dinding, ya saya permisi pulang kok. Jangan nunggu diusir gitu. Kita nggak boleh ya. Jadi artinya bahwa bagaimanapun sebelum kita menghargai orang lain, cobalah kita menghargai diri kita sendiri. Terima kasih, kira-kira begitulah. Ya, baik Kang Abu, itu silakan. Ada teman-teman yang lain lagi yang barangkali ikut berpartisipasi untuk mengapresiasi ataupun barangkali mau bertanya langsung dengan guru mulia kita. Silakan Kang Abu. Oke, mungkin gini Bu ya, yang saya bisa terima dari pelajaran yang bisa saya terima dari kejadian seperti ini adalah seakan semesta ini ingin mengajarkan manusia untuk bisa masuk ke dalam dirinya gitu Bu ya. Ya. Maka semua sekarang disuruh masuk ke rumah, semua sekarang dihentikan kegiatannya dan saya rasa mungkin ini adalah Ramadan terbaik selama hidup saya gitu karena kita ada persiapan Ramadan sebelum Ramadan gitu Bu ya. Nah, artinya dengan pandemik ini saya bisa katakan bahwa ini sebetulnya adalah anugerah dan berkah yang besar dari Allah untuk kita supaya kita bisa mengenal diri gitu Bu ya. Nah, menurut pandangan Buya dengan kondisi ini dan pengenalan diri itu kira-kira ada konektivitasnya nggak Buya? Ya itu mah itu logika alam ya. Dimana ada suatu musibah,
ada sebagian menderita, ada sebagian yang diuntungkan. Dalam kerjasama di dunia saja, perdagangan, transaksi apa saja, itu selalu ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Ya sekarang dengan adanya pandemi corona ini, artinya ya orang yang bikin masker ya laris, ya kan gitu. Kemudian para peneliti juga dapat peluang untuk mendapatkan royalti dan sebagainya. Ya, tetapi kan ada penderitaan. Jadi artinya ini sudah menjadi peribahasa dalam bahasa Arab, itu selalu saja di setiap musibah yang menimpa suatu kaum akan ada bagian tertentu yang mendapatkan keuntungannya. Dari perang dagang ya antara Amerika dan Cina akan ada keuntungannya bagi negara-negara ASEAN, ada peluang-peluang baru. Setiap ada persoalan selalu menimbulkan peluang-peluang baru. Jadi saya malah bersyukur seandainya kalau Kang Abu merasakan ada hikmahnya, ya syukurlah. Itu berarti Anda bisa apresiasi terhadap nikmat Allah secara mendetail seperti itu. Jadi tidak ada yang dikeluhkan, semuanya selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul Bu ya, betul. Karena mungkin kalau kita mau menyesali pun, karena kalau kita mau menyerah pun ya maksudnya kalau kita selalu melihat sudut pandang yang ada sisi positifnya, ada pelajarannya, mungkin ya sesuai dengan apa yang Buya tadi sampaikan di puisi ini kan bertahan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan bertahan ini juga ya kita akan mendapatkan kesadaran yang lebih baik gitulah kira-kira Bu ya. Iyalah. Jadi artinya nanti begini, nanti untuk mengukur seseorang itu mencintai Allah itu memang sumber dasarnya yang mendorong kita mencintai Allah adalah ketika kita menyadari betapa kebaikan Allah berlimpah ruah. Ya, semuanya gratis semuanya itu. Jadi cinta itu muncul daripada kebaikan. Itu logikanya. Seseorang mencintai Allah dasarnya apa? Ya karena dia merasakan kebaikannya. Tetapi nanti di tingkat tertinggi satu cinta itu sudah tidak ada urusan dengan rezeki dan belai. Tidak ada urusan rezeki dan musibah. Dapat duit banyak ya alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah, nggak dapat duit alhamdulillah, duitnya hilang juga tetap alhamdulillah. Itu yang tertinggi. Terima kasih. Luar biasa Bu ya. Pokoknya dalam keadaan apapun intinya adalah alhamdulillah, karena kita sadari bahwa semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah gitu ya. Kita. Musibah itu. Nuhun Bu ya. Luar biasa. Sebab musibah itu sebetulnya hanya Allah sedang mengurangi sedikit kenikmatan dari yang banyak itu. Jadi kalau saya dikasih uang 1 miliar oleh Allah, diambil 100 ribu, ya saya nggak kecewa dong. Apalagi itu 1.000, kasih 1 miliar, diambil malah 500 juta, saya masih berterima kasih kok. Jadi sebabnya orang tidak bersyukur karena dia hanya melihat yang hilang, tapi tidak melihat kenikmatan yang lain yang masih berlimpah ruah itu. Makasih, itu aja.